Namaku Gita Saputri. Semua ini terjadi pada 14 Februari tahun 2021 di butik kecil milikku di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Aku berusia 27 tahun saat itu. Cantik, kata banyak orang, pintar, dan ambisius, kata klien-klienku. Tapi satu hal yang pasti, aku perempuan yang tidak percaya pada cinta. Bagiku, cinta hanya mengalihkan fokus. Sejak lulus dari Institut Mode Jakarta tahun 2018, aku membangun brand fashionku sendiri, Gies Atelier. Aku mendesain pakaian ready-to-wear premium dan tas kulit handmade. Semua desainnya unik, tegas, dan berkarakter. Seperti aku, bisnisku tumbuh perlahan. Tidak instan, tidak viral, tapi konsisten. Di sampingku, selalu ada sahabatku sejak kecil, Melody. Dia bukan hanya teman, tapi juga asistennya yang paling kupercaya. Dia yang membantuku mengatur jadwal, meeting, hingga presentasi investor. Aku yakin kamu bakal jadi desainer besar, Git, katanya suatu malam sambil tersenyum manis. Aku percaya padanya. Saat itu, hidupku terasa stabil, fokus pada bisnis, fokus pada target, fokus pada mimpi. Sampai tanggal itu, 14 Februari tahun 2021. Ironisnya, hari Valentine, hari ketika aku bertemu dengan pria yang akan menghancurkan pertahananku dan membangun ulang hidupku dari awal, namanya Revan Putra Anskara. Aku belum tahu siapa dia saat pertama kali melihatnya berdiri di depan butik, mengenakan jas abu-abu gelap, dengan tatapan dingin namun elegan. Tingginya hampir 185 cm, wajahnya tegas, rahangnya kokoh, matanya dalam dan sulit ditebak. Selamat sore, saya ingin bertemu dengan pemilik brand ini, ucapnya tenang. Aku menatapnya. Pemiliknya saya, dan sejak detik itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku belum tahu kalau pria di hadapanku adalah pewaris tunggal keluarga Anskara Group, konglomerasi properti dan investasi terbesar di Asia Tenggara. Aku juga belum tahu kalau dia datang bukan hanya untuk berinvestasi, tapi untuk memilihku. Dan tanpa kusadari, aku mulai masuk ke dalam dunia yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis. Dunia cinta, dunia pengkhianatan, dan dunia yang hampir menghancurkan namaku. Dan tanpa kusadari, aku mulai masuk ke dalam dunia yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis. Hari itu, aku duduk berhadapan dengan Revan di ruang meeting butikku. Aroma parfum maskulinnya lembut namun tajam, seperti kepribadiannya. Ia membuka proposal desainku satu persatu dengan serius. Tanpa senyum, konsep kamu berani, katanya pelan, elegan, sensual, punya identitas. Aku menegakkan bahu. Saya tidak mendesain untuk menyenangkan semua orang. Saya mendesain untuk perempuan yang tahu nilai dirinya. Tatapan matanya berubah, lebih dalam, lebih personal. Dan kamu termasuk perempuan seperti itu? Pertanyaan itu bukan lagi tentang bisnis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diperhatikan, bukan hanya sebagai desainer, tapi sebagai wanita. Seminggu kemudian, Melody hampir menjerit ketika mengetahui siapa sebenarnya Revan. Git, dia itu pewaris tunggal Anskara Group. Ayahnya, Pak Yudi Anskara, salah satu investor terbesar di Asia Tenggara. Aku terdiam. Aku tidak pernah mencari pria kaya. Aku bahkan tidak pernah memberi ruang untuk cinta. Tapi Revan berbeda. Dia tidak pernah memamerkan hartanya. Dia justru sering datang diam-diam, membeli satu tas koleksi terbaru hanya untuk melihatku bekerja. Pada 3 Maret tahun 2021, setelah presentasi besar di Hotel Four Seasons Jakarta, dia mengajakku makan malam. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi hangatnya. Jasnya dilepas, kemeja putihnya sedikit terbuka di bagian atas. Tangannya sesekali menyentuh punggungku saat membukakan pintu. Sentuhan itu sederhana,
tapi membuat napasku goyah, Gita, katanya pelan saat kami berdiri di balkon restoran. Lampu kota Jakarta berkilauan di bawah kami. Aku tidak hanya ingin jadi investormu. Jantungku berdegup keras. Tangannya menggenggam jemariku. Hangat, tegas, posesif namun lembut. Aku ingin mengenalmu sebagai wanita. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ingin berhenti menjadi kuat dan membiarkan seseorang menjagaku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang malam itu. Aku, Gita Saputri, wanita yang selalu berdiri sendiri, tiba-tiba merasa ingin bersandar. Tanggal 3 Maret tahun 2021, itu menjadi titik balik. Setelah makan malam, Revan tidak langsung mengantarkanku pulang. Ia mengajakku duduk lebih lama di dalam mobilnya yang terparkir menghadap gemerlap lampu kota Jakarta. Suasana hening, hanya suara napas kami yang terasa semakin berat. "Kenapa kamu terlihat gugup?" tanyanya pelan. "Aku tidak gugup," jawabku cepat. Terlalu cepat. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan dingin, melainkan menggoda. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh rambutku yang tertiup angin dari jendela mobil yang sedikit terbuka. Jemarinya menyisir helai rambutku, lalu turun ke pipiku. Sentuhan itu lembut, namun terasa seperti aliran listrik di seluruh tubuhku. "Sejak pertama kali melihatmu," bisiknya, "aku tahu kamu bukan hanya wanita cerdas, tapi juga wanita yang menyembunyikan banyak luka." Aku menahan napas. Belum pernah ada pria yang membaca diriku sedalam ini. Tatapannya turun ke bibirku. Perlahan, penuh makna, dan tanpa kusadari, tubuhku ikut mendekat. "Revan," suaraku bergetar. Ia tidak terburu-buru. Ia selalu seperti itu, tenang, mengendalikan keadaan. Tangannya kini memegang pinggangku, menarikku lebih dekat, hingga jarak di antara kami nyaris hilang. "Aku ingin kamu percaya padaku," ucapnya pelan. Suaranya rendah dan berat. Bibirnya akhirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu tidak kasar, tidak terburu-buru, tapi dalam, menguasai, membuatku kehilangan arah. Tanganku refleks mencengkeram kerah kemejanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyerah pada rasa yang selama ini kutolak. Ia menciumku lebih lama, lebih dalam, membuat jantungku berdegup tak terkendali. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menginginkannya. Malam itu aku sadar, aku tidak lagi hanya ingin dijaga. Aku menginginkannya. Dan mungkin aku sudah jatuh cinta. Tapi aku tidak pernah menyangka, cinta itu akan langsung diuji secepat ini. Tanggal 10 Maret tahun 2021, namaku tiba-tiba muncul di sebuah portal bisnis online. Desainer lokal dekati pewaris Anskara Group demi suntikan dana. Tanganku gemetar saat membaca judul itu. Foto kami malam di balkon restoran tersebar tanpa izin. Narasinya menyudutkanku seolah aku wanita ambisius yang memanfaatkan pria kaya. Butikku mendadak ramai, bukan oleh pembeli, tapi oleh wartawan. Aku membenci sorotan. Aku membangun bisnis dengan kerja keras, bukan sensasi. Melodi memelukku saat aku hampir menangis di ruang kerja. "Tenang, Git, ini cuma gosip, nanti juga reda." Tapi hatiku tidak tenang. Malam itu Revan datang ke apartemenku di SCBD. Tanpa pengawal, tanpa jas formal, hanya kemeja hitam dan wajah serius. "Aku minta maaf," katanya. Begitu aku membuka pintu, aku menggeleng. "Ini bukan salahmu." Ia masuk, menutup pintu, lalu mendekatiku perlahan. Tangannya memegang kedua bahuku, menatapku dalam. "Aku tidak pernah peduli pada media, tapi aku peduli padamu." Nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku mencoba kuat. Aku tidak mau orang menganggap aku wanita yang menempel pada kekayaanmu. Revan mengangkat daguku dengan jemarinya.
Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Kamu lebih kaya dari mereka. Dengan kerja kerasmu, jantungku kembali bergetar. Ia memelukku. Kali ini lebih erat. Tubuhnya hangat, kokoh, membuatku merasa kecil namun aman. Bibirnya turun ke pelipisku, lalu ke sudut bibirku. Ciumannya kali ini lebih dalam, lebih penuh tuntutan. Seolah ingin menegaskan bahwa aku miliknya, bukan sebagai aset, tapi sebagai wanita yang ia pilih. Tangannya menyusuri punggungku, membuat napasku tercekat. Biarkan mereka bicara, bisiknya di dekat telingaku. Selama kamu tetap di sisiku. Dan untuk pertama kalinya, di tengah badai tuduhan itu, aku merasa justru semakin dekat dengannya. Namun aku belum tahu bahwa ini baru permulaan. Karena seseorang yang sangat dekat denganku mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam. Aku tidak pernah menyangka kecurigaan itu akan mengarah pada satu nama. Melody. Tanggal 18 Maret tahun 2021. Aku sedang berada di ruang desain ketika seorang klien lama mengirim pesan singkat. Git, kenapa desain tas Prevost kamu sudah keluar duluan di brand lain? Darahku seketika dingin. Aku membuka tautan yang dikirimnya. Jantungku seperti diremas. Tas dengan potongan asimetris dan detail jahitan khas Jazz Atelier terpampang di website perusahaan fashion kompetitor. Itu desainku, 100%. Aku terduduk lemas. Melody masuk ke ruangan dengan wajah cemas. Kenapa, Git? Git? Aku memperlihatkan layar ponselku. Ia pura-pura terkejut. Ya, Tuhan, siapa yang bisa melakukan ini? Aku ingin percaya padanya. Aku harus percaya padanya. Namun, ada sesuatu di tatapannya yang berbeda. Terlalu cepat, menenangkan. Terlalu siap dengan alasan. Malam itu aku menemui Revan di penthouse miliknya di kawasan Sudirman, kota Jakarta. Terlihat kecil dari ketinggian itu. Tapi masalahku terasa begitu besar. Aku dituduh plagiat, kataku pelan. Revan berdiri di belakangku, memelukku dari belakang. Dada bidangnya menempel di punggungku, hangat dan menenangkan. Tatap aku, bisiknya. Aku berbalik, matanya tidak marah, tidak ragu, hanya penuh keyakinan. Aku percaya padamu. Tangannya mengusap pipiku, lalu turun ke leherku dengan sentuhan lembut, namun penuh rasa memiliki. Napasku menghangat ketika ia mendekatkan wajahnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanmu. Bibirnya menyentuh bibirku, kali ini lebih dalam, lebih tegas, seolah ciuman itu adalah janji perlindungan. Tangannya merengkuh pinggangku, menarikku lebih dekat hingga tak ada jarak. Di tengah badai tuduhan itu, hanya di pelukannya aku merasa aman. Namun, di balik rasa aman itu, aku mulai menyadari bahwa kebocoran desain hanya mungkin dilakukan oleh orang yang punya akses penuh, dan hanya ada satu orang yang memiliki semua file mentah. Koleksiku, Melody. Nama itu terus berputar di kepalaku. Sepanjang malam, tanggal 21 Maret tahun 2021, aku datang lebih pagi ke butik, sengaja, tanpa memberitahu siapapun. Aku membuka laptop kantor dan mulai memeriksa riwayat pengiriman file desain, dan di sana satu alamat email asing dikirim dari akun internal menggunakan akses Melody. Tanganku gemetar, napasku memburu. Dunia seperti runtuh pelan-pelan. Semua kenangan masa kecil kami bermain bersama, berjanji akan sukses bersama, terasa seperti kebohongan panjang. Siang itu, aku tetap bersikap normal. Melody tersenyum seperti biasa, membawakan kopi, menyentuh pundaku dengan akrab. Git, kamu kelihatan capek, jangan terlalu dipikirkan soal isu itu. Nada suaranya lembut, terlalu lembut. Malamnya aku menemui Revan lagi. Kali ini bukan untuk menangis, tapi untuk mengambil keputusan. Aku tahu siapa pelakunya, kataku lirih di ruang kerja pribadinya. Revan menghentikan langkahnya. Siapa?
Siapa? Sahabatku sendiri. Wajahnya mengeras, tatapannya berubah tajam, protektif. Ia mendekat, tangannya memegang pinggangku, lalu menarikku duduk di pangkuannya tanpa banyak bicara. Tubuhnya hangat, kokoh, menenangkan di tengah badai yang berkecamuk di dadaku. Kamu tidak sendirian, ucapnya pelan. Aku menatap matanya. Kalau ini terbukti, aku harus melaporkannya. Itu berarti perang. Aku mengangguk pelan. Revan menyentuh wajahku dengan lembut. Ibu jarinya mengusap sudut bibirku. Sentuhannya pelan, tapi membuat detak jantungku tak terkendali. Aku tidak peduli siapapun yang mencoba menjatuhkanmu, bisiknya di dekat telingaku. Selama aku masih bernapas, kamu akan tetap berdiri. Bibirnya menekan lembut di leherku. Hangat, intim, membuatku sejenak lupa pada rasa sakit pengkhianatan. Namun di balik pelukannya, aku tahu hidupku akan berubah drastis. Karena jika aku melawan Melody, bukan hanya persahabatan yang hancur, reputasiku, cintaku dengan Revan, bahkan masa depanku bisa ikut terbakar. Dan aku harus memilih. Tanggal 25 Maret tahun 2021. Aku berdiri di depan kaca ruang kerjaku, menatap bayangan diriku sendiri. Wajahku terlihat lebih dewasa, lebih keras. Hari itu aku memanggil Melody masuk ke ruangan. Ada yang ingin aku tanyakan, kataku pelan, mencoba tetap tenang. Ia duduk dengan wajah polosnya. Apa Git? Aku memutar laptop ke arahnya. Bukti pengiriman email itu terpampang jelas. Wajahnya pucat, tapi hanya sesaat. Aku bisa jelaskan, katanya cepat. Aku menatapnya dalam. Kamu menjual desainku? Air matanya langsung jatuh. Akting yang sempurna. Aku terpaksa, Git. Aku butuh uang. Mereka mengancamku. Hatiku hampir luluh. Hampir. Namun satu hal yang kupelajari dari dunia bisnis, kejujuran tidak pernah disembunyikan. Kamu mengkhianatiku, ucapku lirih. Dan sejak detik itu, persahabatan 20 tahun kami runtuh. Malamnya aku datang ke rumah Revan, tanpa memberitahu siapapun. Aku hanya ingin dipeluk. Begitu pintu terbuka, ia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Seolah tahu aku sedang hancur. Aku sudah memecatnya, bisikku di dadanya. Revan mengusap rambutku perlahan. Kamu berani, aku takut. Jujurku. Ia mengangkat wajahku dengan lembut, tatapannya dalam, penuh rasa memiliki. Kamu luar biasa, Gita. Tangannya menyentuh pinggangku, menarikku lebih dekat. Bibirnya menempel di bibirku. Kali ini bukan hanya ciuman penghiburan, tapi penuh gairah yang tertahan. Aku membalasnya tanpa ragu. Tanganku melingkar di lehernya, merasakan hangat tubuhnya yang membuatku merasa diinginkan, bukan dikasihani. Ciuman itu semakin dalam. Napas kami saling bertabrakan. Biar aku jadi tempat kamu pulang, bisiknya serak. Dan untuk pertama kalinya, aku menyerahkan diriku sepenuhnya pada pria itu. Namun di balik momen intim itu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena keesokan harinya, brand besar yang membeli desainku mengumumkan secara resmi bahwa mereka akan menuntutku atas tuduhan pencemaran nama baik. Perang baru saja dimulai, tanggal 29 Maret tahun 2021. Konferensi pers itu digelar di salah satu hotel mewah, Jakarta. Brand besar yang membeli desainku berdiri dengan percaya diri di depan kamera. Mereka menuduhku menyebarkan fitnah. Mereka menyebutku desainer ambisius yang gagal menerima kenyataan. Namaku menjadi trending, tapi bukan karena prestasi. Karena skandal, butikku sepi dalam hitungan hari. Beberapa klien membatalkan kerjasama. Investor kecil mulai mundur. Aku hampir kehilangan semuanya. Aku duduk sendirian di ruang desain malam itu. Lampu, temarum, ruangan terasa kosong. Untuk pertama kalinya, sejak membangun Jies Atelier, aku merasa tidak sanggup. Pintu terbuka pelan.
Revan masuk tanpa suara. Ia melihatku terduduk di lantai, dikelilingi sketsa dan sampel tas yang belum sempat diproduksi tanpa banyak kata. Ia ikut duduk di depanku. Aku tidak takut kalah, bisikku. Aku takut kehilangan dirimu karena ini. Revan menatapku tajam. Kamu pikir aku selemah itu? Tangannya menyentuh wajahku, mengangkat daguku perlahan. Sentuhan itu tegas, penuh kepemilikan. Aku memilihmu, bukan reputasi, bukan bisnis. Aku menelan ludah. Tapi keluargamu, keluargaku menyukaimu. Ia mendekat, tubuhnya hangat, napasnya terasa di wajahku. Bibirnya menyentuh bibirku. Awalnya lembut, lalu semakin dalam. Seolah ia ingin menghapus semua rasa takutku. Tangannya merangkul pinggangku, menarikku ke pangkuannya. Aku merasakan detak jantungnya yang kuat, stabil, berlawanan dengan jantungku yang bergetar tak menentu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh hidupmu tanpa konsekuensi. Bisiknya serak di dekat telingaku. Kata-katanya bukan hanya janji, cinta. Itu ancaman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain Revan Putra Anskara. Sisi pewaris tunggal yang terbiasa menang. Namun meski ia kuat, bukti yang kumiliki belum cukup untuk membersihkan namaku. Dan aku tahu, satu-satunya cara untuk menang adalah membawa semuanya ke jalur hukum. Termasuk menyeret nama Melody ke pengadilan. Tanggal 5 April tahun 2021, aku resmi menunjuk tim hukum untuk mengusut kebocoran desain dan pencemaran nama baik terhadap brandku. Tanganku dingin saat menandatangani surat kuasa itu. Melody bukan hanya asistanku, dia sahabatku sejak SD. Kami tumbuh bersama, bermimpi bersama. Dan sekarang aku harus melawannya. Media semakin beringas, judul-judul berita semakin kejam. Drama sahabat berujung gugatan, cinta pewaris kaya jadi motif perang. Fashion aku merasa terkoyak dari dua arah, bisnis dan perasaan. Malam itu, aku berada di rumah orang tua, Revan di kawasan Pondok Indah. Untuk pertama kalinya, aku bertemu langsung dengan calon mertuaku, Bu Lilis dan Pak Yudi. Aku gugup. Sangat. Namun yang kuterima bukan tatapan merendahkan. Bu Lilis menggenggam tanganku hangat. Kami tahu, kamu bukan perempuan seperti yang ditulis media. Aku hampir menangis. Pak Yudi menepuk bahuku lembut. Revan jarang memilih seseorang dengan hati. Kalau dia memilihmu, berarti kamu istimewa. Kata-kata itu membuat bebanku sedikit terangkat. Malam semakin larut ketika Revan mengantarku pulang. Di dalam mobil, suasana hening namun penuh ketegangan. Aku takut kamu menyesal memilihku, kataku pelan. Revan menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Ia memutar tubuhku menghadapnya. Tatapannya dalam, tegas. Aku tidak pernah menyesal, ucapnya lirih. Tangannya menyentuh pipiku, lalu turun perlahan ke leherku. Sentuhannya hangat, membuat napasku menegang. Aku ingin kamu tahu satu hal, bisiknya di dekat bibirku. Aku tidak hanya mencintaimu saat kamu bersinar. Bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu lebih dalam, lebih penuh emosi, seolah ingin menguatkanku sebelum badai datang. Tanganku meremas jasnya, merasakan perlindungan yang ia berikan. Namun, meski ia berdiri di sisiku, keesokan harinya, Melody memberikan pernyataan balasan di media. Dan tuduhannya kali ini jauh lebih menghancurkan. Tanggal 12 April tahun 2021, Melody tampil di sebuah podcast bisnis populer dengan wajah sendu dan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa semua kekacauan ini terjadi karena aku berubah sejak mengenal Revan. Gita bukan seperti dulu, katanya. Dia terobsesi membuktikan diri di depan keluarga kaya. Dia yang menyuruhku menjual desain itu agar terlihat seperti korban. Aku membeku.
Bukan hanya tuduhan plagiat. Kini aku dituduh memanfaatkan Revan demi ambisi. Media kembali menggila. Kali ini lebih brutal. Yang paling menyakitkan bukan komentar publik, tapi keheningan Revan sepanjang hari itu. Ia tidak membalas pesanku, tidak mengangkat teleponku untuk pertama kalinya. Aku merasa kehilangan dia. Malamnya aku nekat datang ke penthouse-nya tanpa janji, tanpa persiapan, hanya membawa keberanian yang tersisa. Pintu terbuka. Revan berdiri di sana. Wajahnya tegang. "Kamu percaya dia?" tanyaku langsung. Suara bergetar. Ia tidak menjawab, hanya menatapku lama. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mungkin ambisius, tapi aku tidak pernah memanfaatkanmu. Keheningan itu terasa menyiksa. Tiba-tiba ia menarikku masuk dan menutup pintu keras. Tangannya memegang kedua lenganku. Bukan kasar, tapi kuat. Penuh emosi yang tertahan. "Kamu pikir aku sebodoh itu?" Suaranya rendah. Aku terdiam. Aku diam bukan karena percaya padanya. Lanjutnya, aku diam karena aku marah. Marah karena ada yang berani menyerangmu lewat namaku. Napasnya berat, tatapannya membara. Tangannya berpindah ke pinggangku, menarikku lebih dekat hingga tubuh kami menempel tanpa jarak. Jantungku berdegup kencang. "Jangan pernah ragukan aku lagi," bisiknya. Bibirnya menciumku dengan intensitas yang berbeda. Bukan hanya lembut, tapi penuh hasrat dan emosi. Ciuman yang menuntut. Seolah ingin memastikan aku tahu, aku miliknya. Dan ia milikku. Tanganku melingkar di lehernya, merasakan panas tubuhnya yang membungkusku. Di tengah badai tuduhan itu, kami justru semakin menyatu. Namun aku belum tahu bahwa langkah hukum yang kuambil akan segera membawaku pada titik terendah dalam hidupku. Tanggal 20 April tahun 2021, sidang mediasi pertama digelar. Aku datang dengan keyakinan penuh. Bukti email, rekaman server, jejak transfer file, semuanya sudah kukumpulkan bersama tim IT. Namun sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Data itu hilang. Server internal butikku diretas 2 malam sebelum sidang. Semua riwayat pengiriman file yang mengarah pada Melody terhapus bersih. Aku terduduk di ruang sidang, menatap kosong ke arah kuasa hukum, brand pesaing yang tersenyum tipis. Melody duduk di seberangku, wajahnya tetap terlihat polos, bahkan sempat menunduk, seolah menjadi korban. Aku hampir kalah sebelum bertarung. Sepulang sidang, aku tidak sanggup menahan diri lagi. Di dalam mobil, aku menangis. Aku lelah, Raf. Suaraku pecah. Semua seperti sudah diatur. Revan tidak langsung menjawab. Ia menggenggam tanganku erat, hangat, kuat. "Kamu tidak akan kalah," ucapnya tegas. Tapi buktinya hilang. Ia menoleh padaku. Matanya gelap, namun penuh keyakinan. Kalau bukti hilang, kita cari yang baru. Malam itu, ia membawaku ke villa keluarganya di puncak. Jauh dari sorotan media. Jauh dari kebisingan kota. Udara dingin menyambut kami. Aku berdiri di balkon kamar, memandangi kabut yang turun perlahan. Revan mendekat dari belakang. Tangannya melingkari pinggangku. Tubuhnya hangat, kontras dengan udara malam yang menusuk. "Kamu terlalu kuat untuk menyerah," bisiknya di telingaku. Aku menoleh. Wajah kami sangat dekat. Nafasnya terasa di kulitku. Tangannya mengangkat daguku, lalu bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu tidak terburu-buru, tapi dalam, seolah ingin mengalirkan keberanian ke dalam tubuhku. Tangannya menyusuri punggungku, membuatku merasakan kehangatan yang perlahan menghapus rasa takut. Di pelukannya, aku merasa diinginkan, dicintai, diperjuangkan. Namun saat aku hampir kembali percaya diri, teleponku bergetar. Satu pesan anonim masuk. "Berhenti sekarang, atau hubunganmu dengan Revan yang akan dihancurkan." Dan untuk pertama kalinya,
Aku benar-benar takut. Pesan anonim itu membuat tanganku dingin. Jantungku berdegup tidak teratur. Revan yang berdiri di belakangku langsung menyadari perubahan ekspresiku. Ada apa? Aku memperlihatkan layar ponselku. Wajahnya mengeras. Tatapannya berubah tajam. Dingin. Sangat berbeda dari pria hangat yang memelukku beberapa detik lalu. Mereka mulai bermain kotor, gumamnya. Aku menelan ludah. Kalau mereka menyerangmu atau keluargamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Revan memutar tubuhku menghadapnya. Kedua tangannya memegang wajahku dengan lembut, tapi tegas. Dengar aku, Gita. Suaranya rendah dan penuh kendali. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan ancaman murahan. Aku menatapnya. Dalam, mencari celah keraguan. Tapi yang kutemukan hanya kepastian. Tangannya turun ke pinggangku, menarikku mendekat, hingga tubuh kami saling menempel. Dingin udara puncak kontras dengan panas yang perlahan menjalar di antara kami. Kamu tahu, kenapa aku memilihmu? Bisiknya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari bibirku. Aku menggeleng pelan. Karena kamu bukan wanita yang lari saat keadaan sulit. Bibirnya menyentuh bibirku. Kali ini lebih dalam, lebih penuh tuntutan. Ciuman yang bukan hanya tentang gairah, tapi tentang klaim. Aku membalasnya tanpa ragu. Tanganku mencengkeram bahunya, merasakan otot tegang di bawah kemejanya. Sentuhannya semakin erat di pinggangku, membuatku merasa dimiliki sepenuhnya. Namun di sela-sela kehangatan itu, pikiranku tetap dipenuhi satu pertanyaan. Siapa yang mengirim pesan itu? Keesokan paginya, ancaman itu berkembang. Sebuah video editan tersebar di media sosial. Video yang menggambarkan seolah-olah aku dan Revan terlibat skandal finansial. Nama keluarganya ikut terseret. Kali ini bukan hanya reputasiku yang dipertaruhkan, tapi juga nama besar Anskara. Dan aku tahu, jika aku tidak menghentikan ini, mungkin satu-satunya cara menyelamatkan Revan adalah dengan meninggalkannya. Tanggal 27 April tahun 2021. Berita tentang dugaan skandal finansial itu semakin liar. Investor Anskara Group mulai mempertanyakan stabilitas perusahaan. Nama Pak Yudi ikut diseret. Bu Lilis bahkan menerima pesan ancaman anonim. Aku merasa menjadi sumber racun dalam hidup mereka. Malam itu, di apartemenku, aku menatap Revan yang duduk di hadapanku. Wajahnya lelah, tapi tetap tegas. Aku ingin kita berhenti dulu, kataku pelan. Ruangan mendadak terasa hening. Berhenti? Ulangnya pelan. Aku tidak mau keluargamu hancur, karena aku. Tatapannya berubah. Bukan marah, tapi terluka. Kamu pikir aku bersama kamu karena situasi mudah? Suaranya rendah, hampir bergetar. Aku memalingkan wajah. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku mencintaimu, bisik, dan justru karena itu aku harus pergi. Tiba-tiba ia berdiri, menarikku mendekat sebelum aku sempat melangkah menjauh. Jangan pernah ambil keputusan sendiri tentang hidup kita, katanya tegas. Tangannya memegang pinggangku, menarikku hingga tubuh kami saling menempel. Aku bisa merasakan napasnya yang berat, emosinya yang tertahan. Aku tidak akan kehilanganmu karena ancaman murahan, bisiknya di dekat bibirku. Bibirnya menciumku, bukan lembut seperti biasanya, tapi penuh emosi yang meluap. Ciuman yang dalam, menuntut, hampir putus asa. Tanganku mencengkeram ke mejanya. Hati dan tubuhku sama-sama menolak untuk menjauh. Kalau kamu pergi, lanjutnya pelan. Dahinya menempel di dahiku. Aku akan tetap mengejarmu. Kalimat itu membuat pertahananku runtuh. Namun tepat saat aku hampir menyerah pada pelukannya, teleponnya berdering. Itu dari Pak Yudi. Dan kabar yang datang malam itu membuat semuanya berubah. Karena perusahaan mereka resmi masuk dalam penyelidikan internal akibat video fitnah itu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku benar-benar mempertimbangkan untuk menghilang dari hidup Revan. Tanggal 30 April tahun 2021, dini hari. Aku berdiri di dalam kamar apartemenku, menatap koper yang sudah tertutup rapi. Tanganku gemetar saat mematikan lampu. Kota Jakarta masih menyala di luar jendela, tapi hidupku terasa gelap. Aku tidak meninggalkan pesan panjang. Tidak ada drama, hanya satu kalimat singkat yang kukirim ke Revan. Maafkan aku, ini untuk kebaikanmu. Lalu aku mematikan ponsel. Aku pindah ke Bandung, menumpang tinggal sementara di rumah tanteku. Tidak ada yang tahu kecuali tim pengacaraku. Hari-hari berikutnya terasa seperti hukuman. Aku fokus menyusun ulang koleksi baru, mencoba menyelamatkan brandku yang hampir tenggelam. Tapi setiap malam, yang kurindukan bukan kesuksesan, melainkan pelukan Revan. Sentuhan hangatnya, cara ia memelukku dari belakang, cara ia menciumku, seolah aku satu-satunya wanita di dunia ini. Dan rasa itu tidak bisa kugantikan. 4 hari setelah aku pergi, seseorang berdiri di depan rumah tanteku. Revan, ia terlihat berbeda, tidak lagi rapi sempurna seperti biasanya. Rambutnya sedikit berantakan, tatapannya lelah, tapi penuh tekad. Aku membuka pintu perlahan. Kenapa kamu selalu membuat keputusan sendiri? Suaranya serak, air mataku langsung jatuh. Aku tidak mau kamu kehilangan segalanya. Karena aku, ia melangkah masuk tanpa meminta izin. Tangannya langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku kehilangan segalanya, justru saat kamu pergi, bisiknya di rambutku. Pelukan itu kuat, penuh kerinduan. Tubuhnya hangat, membuat seluruh pertahananku runtuh dalam hitungan detik. Aku mencintaimu, Gita, katanya pelan. Tangannya mengangkat wajahku. Bibirnya menciumku dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Ciuman penuh kerinduan, penuh kemarahan karena kehilangan, dan penuh hasrat yang tertahan selama berhari-hari. Aku membalasnya tanpa sisa. Namun di sela-sela momen itu, ia berbisik satu kalimat yang membuatku terdiam. Ayah sudah menemukan bukti baru, dan bukti itu bisa menghancurkan Melodi sepenuhnya. Aku terdiam beberapa detik, menatap wajah Revan yang kini terlihat lebih tenang. Ada keyakinan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ayah menemukan jejak transfer dana. Lanjutnya, dari perusahaan pesaing itu, langsung ke rekening pribadi Melodi. Jantungku berdegup keras. Jadi, selama ini, dia berbohong. Suaraku hampir tak terdengar. Revan mengangguk pelan. Bukan hanya menjual desainmu. Dia memang sengaja menjebakmu. Lututku terasa lemas. Semua potongan kejadian mulai menyatu. Air mata yang ia tumpahkan, tatapan polosnya, semua sandiwara. Kenapa dia membenciku? Tanyaku lirih. Revan mendekat, mengusap pipiku dengan lembut. Karena kamu bersinar, dan dia hidup dalam bayang-bayangmu. Aku memejamkan mata, mencoba menerima kenyataan pahit itu. Kita akan lawan ini sampai selesai, katanya tegas. Bukan hanya demi namamu, tapi demi keadilan. Cara ia menatapku membuat hatiku kembali kuat. Tangannya menggenggam pinggangku, menarikku mendekat. Tubuhnya hangat, kokoh, seperti benteng yang tidak akan runtuh. Aku bangga padamu, bisiknya. Aku menatapnya. Aku hampir menyerah. Tapi kamu tidak. Bibirnya menyentuh bibirku perlahan. Bukan penuh amarah seperti sebelumnya, melainkan penuh keyakinan. Ciuman itu dalam, stabil, seperti janji bahwa kami akan melewati badai ini bersama. Tanganku melingkar di lehernya, merasakan detak jantungnya yang tenang namun kuat. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, aku merasa harapan kembali hidup. Tanggal 7 Mei tahun 2021, tim hukum kami resmi mengajukan bukti transfer dana dan rekaman percakapan digital Melodi dengan pihak pesaing. Media mulai berbalik arah.
Namun sebelum semuanya benar-benar selesai, Melody mengirim pesan terakhir padaku. Pesan yang membuatku sadar, dia belum menyerah. Tanggal 10 Mei, tahun 2021, jam 23:47. Pesan itu masuk dari nomor tak dikenal. Kalau aku jatuh, kamu juga akan ikut hancur. Aku punya sesuatu tentang Revan. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku langsung menelepon Revan. Ia datang kurang dari 30 menit kemudian ke apartemen Bandung, tempatku tinggal sementara. Wajahnya tegang, tapi tetap terkendali. Apa yang dia kirim? Tanyanya. Aku memperlihatkan pesan itu. Revan menghela napas panjang. Dia terpojok. Ini langkah putus asa. Namun 1 jam kemudian, ancaman itu menjadi nyata. Sebuah foto lama tersebar di media sosial. Foto Revan sedang bersama seorang wanita di klub malam, diambil bertahun-tahun lalu. Narasinya kejam. Seolah-olah ia playboy yang mempermainkan perempuan. Komentar publik kembali liar. Aku tidak peduli masa lalumu, kataku pelan saat kami duduk berdua dalam kamar. Revan menatapku serius, tapi aku peduli. Kalau itu melukaimu, aku mendekat. Duduk di pangkuannya tanpa ragu. Tanganku menyentuh rahangnya, merasakan tegasnya garis wajah yang selama ini menjadi tempatku bersandar. Aku tidak jatuh cinta pada citramu, bisikku. Aku jatuh cinta pada pria yang selalu datang saat aku hancur. Tatapannya melunak, tangannya melingkari pinggangku, menarikku lebih dekat. Napasnya menghangat di kulitku. Ciumannya kali ini lebih dalam, lebih intens, penuh emosi yang tercampur antara kemarahan dan kelegaan. Aku membalasnya dengan gairah yang sama. Sentuhan kami bukan hanya tentang hasrat, tapi tentang keyakinan, tentang memilih satu sama lain di tengah kekacauan. Aku akan menikahimu setelah semua ini selesai, katanya tiba-tiba di sela napas kami. Aku terdiam. Namun sebelum aku sempat menjawab, pagi harinya, polisi resmi memanggil Melody sebagai tersangka, dan permainan yang ia mulai akhirnya berbalik menghancurkannya sendiri. Tanggal 18 Mei, tahun 2021, menjadi hari yang tidak akan pernah kulupakan. Ruang sidang terasa sesak oleh wartawan. Kamera mengarah ke wajahku saat aku duduk berdampingan dengan Revan. Tangannya menggenggam tanganku erat, hangat, kokoh, seperti jangkar di tengah badai. Melody masuk dengan wajah pucat. Tim forensik digital memaparkan bukti transfer dana, percakapan terenkripsi, hingga rekaman suara yang menunjukkan bagaimana ia sengaja menjual desainku dan merancang skenario untuk menjatuhkanku. Setiap kalimat terasa seperti pukulan yang membongkar kebohongan panjangnya. Aku menatapnya, bukan dengan benci, tapi dengan kecewa yang tak terucap. Hakim mengetuk palu. Melody resmi dinyatakan bersalah atas pencurian hak cipta dan pencemaran nama baik. Tangisnya pecah, namun hatiku tidak merasa menang. Yang kurasakan hanyalah lega. Lega karena akhirnya kebenaran berdiri di sisiku. Di luar gedung pengadilan, media kembali mengerubungi kami. Kali ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meminta klarifikasi dan memuji keberanianku. Revan menarikku menjauh dari keramaian. Kamu bebas sekarang, katanya pelan. Aku menatapnya. Air mata kembali menggenang. Kita bebas. Ia tersenyum. Senyum yang jarang ia tunjukkan di depan publik. Tangannya menyentuh pinggangku, menarikku mendekat. Di balik mobil yang menunggu, jauh dari kamera, ia memelukku erat. Kamu luar biasa, Gita Saputri, bisiknya. Bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut, bukan lagi penuh amarah atau ketegangan, melainkan penuh kemenangan dan cinta yang matang. Ciuman itu dalam, hangat, membuat seluruh tubuhku merasakan kelegaan yang selama ini tertahan.
Aku tidak pernah meragukanmu, lanjutnya pelan. Aku tersenyum, dan aku tidak akan pernah pergi lagi. Namun satu bab terakhir masih menunggu, karena malam itu, di hadapan kedua orang tuanya, Revan melakukan sesuatu yang membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Tanggal 22 Mei tahun 2021, di rumah keluarga Anskara, suasana malam itu terasa berbeda. Bu Lilis memasak sendiri. Pak Yudi terlihat lebih santai dari biasanya. Aku duduk di antara mereka dengan perasaan campur aduk. Lega, haru, dan sedikit gugup. Setelah makan malam, Revan berdiri. Ia menatapku dalam tatapan yang sama seperti pertama kali kami bertemu, dingin di permukaan, tapi hangat di dalam. Gita Saputri, ucapnya pelan, membuat seluruh ruangan hening. Jantungku berdegup keras. Aku sudah melihatmu di titik terendah. Aku sudah melihatmu saat difitnah, saat hampir menyerah, saat pergi meninggalkanku demi melindungiku. Ia menarik napas, dan setiap versi dirimu membuatku semakin yakin. Ia berlutut. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak ingin hanya menjadi tempat kamu pulang. Lanjutnya, aku ingin menjadi rumahmu selamanya. Menikahlah denganku. Kotak kecil terbuka. Cincin berlian sederhana, namun elegan berkilau di bawah cahaya lampu. Aku tidak bisa berbicara, hanya mengangguk sambil menangis. Ya, aku mau. Bu Lilis langsung memelukku. Pak Yudi tersenyum bangga. Revan berdiri dan memelukku erat. Tangannya melingkari pinggangku, menarikku mendekat dengan penuh rasa memiliki. Di tengah kebahagiaan itu, ia menciumku, lembut namun dalam, penuh janji dan gairah yang tertahan. Ciuman itu bukan sekadar romantis. Itu adalah simbol kemenangan kami atas badai yang hampir menghancurkan segalanya. Aku mencintaimu, bisiknya di telingaku. Aku juga, jawabku. Napasku masih bergetar, namun satu kejutan terakhir menanti. Karena beberapa minggu setelah lamaran itu, aku menemukan sesuatu yang membuat kebahagiaan kami berlipat ganda. Dan kali ini bukan skandal, melainkan keajaiban. Tanggal 3 Juli tahun 2021, aku berdiri di kamar mandi apartemen baru kami, memandangi alat tes kehamilan di tanganku. Napasku tercekat, tanganku gemetar. 2 garis merah. Aku terduduk perlahan di lantai. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku hamil. Pikiranku melayang pada semua badai yang telah kami lewati. Tuduhan, pengkhianatan, ancaman. Dan kini, kehidupan baru tumbuh di dalam tubuhku. Malam itu, aku menunggu Revan pulang, dengan jantung yang tak berhenti berdebar. Begitu pintu terbuka, ia langsung memelukku seperti biasa, hangat, familiar, aman. Kamu kenapa? Wajahmu beda, katanya pelan. Aku tersenyum sambil menyerahkan alat tes itu padanya. Ia terdiam. Matanya membaca. Sekali, 2 kali, lalu ia menatapku. Tidak percaya. Ini, aku mengangguk pelan. Kita akan jadi orang tua. Untuk pertama kalinya, sejak aku mengenalnya. Revan kehilangan kata-kata. Ia memelukku erat. Hampir membuatku terangkat dari lantai. Kamu serius? Aku tertawa di sela tangis. Sangat serius. Ia menciumku, lembut, penuh haru, namun tetap dalam dan hangat. Ciuman itu berbeda. Bukan lagi tentang gairah semata, tapi tentang rasa syukur yang meluap. Tangannya turun ke perutku, menyentuhnya dengan hati-hati. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Untuk memilihku, untuk bertahan, untuk memberi aku keluarga. Air mataku kembali jatuh. Beberapa minggu kemudian, hasil USG membuat kami semakin terkejut. Dokter tersenyum. Selamat, ini kembar. Aku menatap layar dengan napas tertahan. 2 detak jantung kecil berdetak di sana dan di sampingku.
Revan menggenggam tanganku erat. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya lengkap. Karena satu bab terakhir dalam hidupku masih harus kututup. Bab tentang siapa aku. Sebelum menjadi istri dan ibu, tanggal 5 Juli tahun 2021, aku resmi menikah dengan Revan Putra Anskara. Gaun yang kupakai adalah desainku sendiri, putih elegan dengan potongan tegas namun lembut, seperti perjalanan hidupku. Pernikahan kami digelar tertutup di Jakarta. Media hadir, tapi kali ini bukan untuk skandal, melainkan untuk merayakan kisah yang sempat mereka ragukan. Saat ijab kabul selesai, Revan menggenggam tanganku erat. Tatapannya berbeda, lebih dalam, lebih tenang. "Kamu bukan hanya istriku," bisiknya saat kami berdiri berdua di pelaminan. "Kamu adalah kemenangan terbesarku." Aku tersenyum sambil menahan haru. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami akhirnya sendiri. Aku duduk di tepi ranjang hotel, masih mengenakan jubah satin tipis di atas gaun malamku. Revan mendekat perlahan. Tangannya menyentuh pipiku, lalu turun dengan lembut ke perutku. Sentuhannya hangat, penuh rasa memiliki. "Aku mencintai setiap versi dirimu," katanya pelan. Ia menciumku, lembut namun dalam, penuh rasa syukur dan gairah yang matang. Ciuman seorang pria yang tidak lagi mengejar, tapi menjaga. Tanganku melingkar di lehernya, merasakan kehangatan yang kini terasa lebih stabil, lebih dewasa. Beberapa bulan kemudian, tepat 28 Februari tahun 2022, dua anak laki-laki kami lahir dengan selamat. Tangis mereka memenuhi ruang bersalin. Revan berdiri di sampingku, matanya berkaca-kaca. "Kembar," bisiknya tak percaya. Bu Lilis menangis haru, Pak Yudi tersenyum bangga. Dan di saat itu, aku sadar, aku bukan lagi hanya Gita Saputri, desainer ambisius yang mengejar mimpi. Aku adalah istri, aku adalah ibu, aku adalah wanita yang pernah jatuh, dikhianati, hampir kehilangan segalanya, tapi memilih bertahan. Dan jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, cinta bukan tentang menemukan pria kaya raya. Cinta adalah tentang menemukan seseorang yang tetap menggenggam tanganmu, bahkan saat dunia mencoba melepaskannya. Dan aku dicintai pewaris tunggal kaya raya. Tapi lebih dari itu, aku dicintai oleh pria yang memilihku setiap hari.